Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil final project dari kelompok kami, yaitu sistem pengunci maling dengan alarm. Sebelumnya kami ingin minta maaf kepada Bulin, bahwasannya dari kelompok kami lupa untuk mengkomunikasikan kepada Ibu bahwasannya kelompok kami ada penggantian judul final project yang dimana tidak sesuai yang ada pada Excel, dan akhirnya judul final project yang kita buat itu akhirnya seperti ini. Next. Pada final project kali ini itu disusun oleh 3 orang, yaitu ada saya sendiri, yaitu Novalari, kemudian ada Hani Belina, dan juga ada Bagas Dwi Saputra. Kemudian pada tahap ini akan dilanjutkan oleh Bagas Dwi Saputra. Boleh dipersilakan. Latar belakang. Salah satu tindakan kriminal yang semakin meningkat akhir-akhir ini yaitu pencurian di suatu rumah atau gedung. Maraknya pencurian di rumah atau gedung ini pasti membuat para penghuninya merasa resah dan tidak nyaman. Banyak kejadian tindak pencurian terjadi saat penghuni rumah sedang berpergi atau rumah yang ditinggalkan oleh pemiliknya dalam waktu yang lama. Kejadian tersebut semakin parah karena respon dari lembaga terkait sangat lambat. Pencurian terjadi karena sistem keamanan yang tidak baik. Dalam kehidupan sehari-hari, kebutuhan akan keamanan tindakan pencurian sangatlah penting, karena siapapun pasti menginginkan keadaan yang aman. Ada beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mengantisipasi terhadap bahayanya pencurian, yaitu dengan memasang sistem alarm anti maling di rumah atau gedung. Sistem alarm anti maling ini sangat bermanfaat untuk mengurangi terjadinya tindakan pencurian yang menimpa rumah atau gedung. Ada beberapa hal yang menjadi alasan mengapa penelitian mengangkat tema ini, yaitu yang pertama, rumah sebagai tempat aktivitas manusia dan tempat penyimpanan barang berharga lainnya. Memerlukan sistem perlindungan yang mudah dioperasikan dan terjangkau harganya. Kedua, kejadian yang sering membahayakan rumah dan penghuninya adalah tindak pencurian. Lanjutkan. Metodologi penelitian yang kita ambil dalam pembuatan perangkat ini, jenis metode penelitian yang digunakan adalah eksperimental. Metode ini digunakan untuk mendapatkan rancangan alat dengan cara menguji rangkaian-rangkaian elektronika yang kemudian disatukan menjadi satu rangkaian lengkap, yaitu alarm anti maling. Komponen yang kita gunakan yang pertama itu adalah buzzer, servo, Arduino Uno, sensor peer, kabel female to female, dan papan sirkuit PCB. Selanjutnya dibalikan lagi kepada Noval. Untuk pada komponen ini akan dijelaskan oleh Hani Belina. Silakan. Pengertian komponen yang pertama ada buzzer, merupakan perangkat elektronika yang terbuat dari elemen piezoceramic pada suatu diafragma yang mengubah getaran atau vibrasi menjadi gelombang suara. Buzzer menggunakan resonansi untuk memperkuat intensitas suara, berfungsi sebagai penghasil suara alarm. Yang kedua ada motor servo, adalah sebuah perangkat atau aktuator putar motor yang dirancang dengan sistem kontrol umpan balik, loop tertutup atau servo, sehingga dapat di-setup atau diatur untuk menentukan dan memastikan posisi sudut dari poros output motor. Yang ketiga yaitu papan sirkuit PCB, adalah sebuah papan yang penuh dengan sirkuit dari logam yang menghubungkan komponen elektronik yang berbeda jenis maupun sama satu sama lain tanpa kabel. Papan sirkuit ini sudah diproduksi secara massal dengan cara pencetakan untuk keperluan elektronika dan yang ada hubungan dengan kelistrikan. Selanjutnya ada Arduino Uno,
adalah papan mikrokontroler open source berbasis mikrokontroler Microchip Atmega 328P dan dikembangkan oleh Arduino CC. Papan ini dilengkapi dengan set pin input-output digital dan analog yang dapat dihubungkan ke berbagai papan ekspansi dan sirkuit lainnya. Selanjutnya ada sensor PIR. Passive Infrared Sensor adalah sebuah sensor elektronik yang mengukur cahaya inframerah memancar dari benda-benda di lapangan pandang. Mereka paling sering digunakan dalam detektor gerak berbasis PIR. Sensor PIR digunakan untuk mendeteksi keberadaan manusia, dan RFID digunakan untuk membatasi akses ke laboratorium. Sensor PIR adalah sensor yang digunakan untuk mendeteksi adanya pancaran sinar inframerah. Selanjutnya ada kabel jumper breadboard male-to-male. Merupakan kabel jumper yang dapat Anda gunakan untuk menghubungkan komponen-komponen elektronik yang Anda gunakan antara 10 cm sama 20 cm hingga 30 cm. Kemudian ada pada perakitan alat. Pertama-tama letakkan komponen elektronik yang digunakan untuk alarm itu pada atas papan PCB. Setelah itu hubungkan komponen pada papan PCB dengan menggunakan jalur point-to-point atau PTP. Rangkaian komponen untuk pembuatan alarm anti maling ini dapat dilihat di bawah ini. Setelah komponen elektronika dirangkai seperti gambar, gunakan multimeter untuk mengecek rangkaian apakah telah terpasang dengan benar atau tidak. Jika rangkaian komponen elektronika telah terpasang dengan benar, maka multimeter pun akan berbunyi. Next. Kurang lebih seperti ini jalur rangkaian pada jalur rangkaiannya yang dibuat menggunakan skematik Tinkercad. Dan ini adalah codingan pada Arduino-nya. Yang pertama dijelasin dulu. Pada bagian pertama yaitu include servo.h itu kita memanggil library servonya yang ada pada Arduino. Kemudian servoku itu kita menentukan variabel pada Arduino. Terus integer position sama dengan 0 itu posisi awal dari servo itu adalah 0 derajat. Kemudian pada voice setup-nya pada buzzer itu kita set sebagai output pada pin 8. Untuk sensor PIR sendiri itu input pada pin 7. Untuk servo sendiri itu menggunakan setup pinnya itu servoku attach pin 10. Itu sebagai output juga. Kemudian ada void loop. Jika kita lihat di sini, jika pin 7 atau sensor PIR itu mendeteksi gerakan atau high, maka pin 8 itu peritanya high juga. Artinya artinya buzzer juga akan berbunyi, dan kemudian servoku membaca 180 derajat itu akan bergerak dengan delay yang diberikan delay bisa sesuka kita gitu, bisa seberapa lama delaynya. Dengan delay yang di sini yang kita berikan yaitu 2 detik. Kemudian ada else kecuali. Else itu selain dari if, jika tidak high artinya jika pin sensor PIR low, artinya pin buzzer pun low, artinya pin buzzer tidak berbunyi dan servonya akan bergerak kepada posisi awal yaitu 0 derajat. Yang diberikan delay-nya ini adalah 0,5 second. Berdasarkan hasil pengujian final project tersebut, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. Alarm mampu mendeteksi objek dengan tepat dengan mengukur jarak terhadap objek yang terdeteksi sebagai manusia.
Kedua, mampu bekerja selama 24 jam penuh. Dan ketiga, cara pengoperasian yang sangat mudah. Mungkin selanjutnya kita akan memberikan sebuah video simulasi singkat bagaimana cara kerja final project kami. Kurang lebih seperti itu. Jadi kita di sini menggunakan sistem slot pintu atau mungkin seperti yang ada pada jendela-jendela rumah atau mungkin pintu yang ada mungkin seperti itu. Jadi dari servonya kita hubungkan kepada slot tersebut dengan penyesuaian kita sendiri. Jadi tidak ada penyesuaian yang pasti. Jadi penyesuaian antara jarak servo dengan slot pintu tersebut subjektif gitu. Jadi kayak trial and error.